QS Al-Araf, ayat 44, menggambarkan dialog kosmik antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga menyatakan bahwa janji Allah benar, lalu terdengar seruan bahwa laknat Allah menimpa orang-orang zalim. Ini bukan sekadar percakapan antar dua tempat akhir, melainkan pembukaan tabir kebenaran yang tak lagi bisa ditawar. Dalam tasawuf, tadabur kalbu menurut Imam Ibnu Arabi dan Al-Halat, ayat ini adalah momen inkisi. F. Al-Haq, kah tersingkapnya, realitas ketika seluruh hijab ego runtuh. Bagi Ibnu Arabi, dialog ini menunjukkan bahwa kebenaran ilahi selalu hadir, tetapi tidak selalu disaksikan. Di dunia, manusia hidup dalam wam prasangka eksistensial. Merasa memiliki, merasa berbuat, merasa menentukan. Di akhirat dan dalam makrifat yang sejati yang terdengar hanya pengakuan. Janji Allah itu benar. Ini bukan klaim intelektual, tetapi kesaksian wujud. Pada saat itu, setiap jiwa melihat posisi dirinya sendiri di hadapan Al-Haq tanpa tirai interpretasi. Laknat dalam ayat ini, menurut Ibnu Arabi, bukan sekadar murka, melainkan keterputusan dari rahmat karena ketidaksiapan menerima tajalli penampakan ilahi. Orang zalim adalah mereka yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, terutama meletakkan aku di tempat Tuhan. Ketika kebenaran tersingkap, struktur batin semacam ini tidak mampu bertahan. Al-Halaj membaca ayat ini dengan bahasa fana yang radikal. Bagi beliau, dialog ini adalah suara kebenaran setelah ego dibungkam. Penghuni surga tidak berkata, "Kami menang," tetapi hanya bersaksi bahwa Allah benar. Ini adalah bahasa fana, an al-nafs, lenyapnya subjek yang mengklaim. Sebaliknya, penghuni neraka adalah jiwa yang masih terikat padaku, sehingga ketika cahaya kebenaran datang, yang terasa hanyalah keterasingan dan pembakaran. Tadabur kalbu menyingkap makna yang halus. Surga dan neraka adalah konsekuensi cara jiwa menyambut kebenaran. Ketika kebenaran datang dan ego telah luluh, ia menjadi kenikmatan. Ketika ego mengeras, kebenaran yang sama menjadi api. Hakikat marifatullah dalam QS Al-Araf ayat 44, menurut Ibnu Arabi dan Al-Halaj, adalah kesaksian tanpa klaim. Mengenal Allah berarti membiarkan kebenaran berbicara sendiri, tanpa perantara ego. Pada tingkat ini, pujian bukan lagi ucapan, dan penyesalan bukan lagi teriakan. Semuanya adalah akibat alami dari posisi jiwa di hadapan Al-Haq. Di titik paling sunyi ini, tasawuf berhenti menjadi jalan dan berubah menjadi pengakuan yang benar tetap benar.